Saya akan membuat suatu pertanyaan, why, mengapa? Selalu dimulai dengan kata mengapa, betul ya? Mengapa kita hidup? Semua dimulai dengan kata kenapa dan kenapa. Kenapa saya mengalami seperti ini? Semua dimulai dengan kata mengapa. Why he came? Kenapa dia datang? He came to seek and save the lost. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Di kitab Lukas pasal 19 ayat 10 berkata bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu saya mulai berpikir, teman-teman, Tuhan itu mencari siapa? Dan hendak menyelamatkan siapa? Ya, seperti apa orang-orang yang ingin Tuhan cari dan Tuhan selamatkan? Yang pertama, Tuhan cari orang berdosa. Setuju dengan ini? Orang yang merasa hidupnya hancur, teman-teman. Orang yang merasa hidupnya sudah hancur, itulah orang-orang yang menurut saya kamu butuh Tuhan. Orang-orang yang gak punya harapan lagi, apakah saya punya masa depan ya? Teman-teman, saya percaya Tuhan lagi cari teman-teman. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyediakan masa depan yang indah penuh pengharapan buat teman-teman semua? Rancangannya adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang Dia punya. Orang berdosa. Bahkan mungkin teman-teman di sini hadir karena ajakan teman. Saya percaya itu bukan karena kebetulan. Saya percaya itu Tuhan. Saya percaya itu karya Roh Kudus. Dan bukan kebetulan teman-teman hadir di tempat ini. Teman-teman yang mungkin selama ini gak pernah datang ibadah, yang begitu banyak melakukan kesalahan dan merasa dirinya gak layak. Tuhan, aku nih gak layak Tuhan. Sudah terlalu jauh saya terlalu banyak memperbuat dosa, kesalahan, pelanggaran, yang bahkan mungkin di orang-orang sekitar saya gak tahu. Pemimpin saya juga gak tahu bahwa saya sedang melakukan suatu dosa. Teman-teman, Tuhan lagi cari orang yang berdosa. Bukan orang sehat yang butuh dokter, yang sakit butuh dokter. Termasuk teman-teman di sini mungkin mengalami sakitnya bukan secara fisik tapi sakit hati, ya kan? Dan Anda butuh dipulihkan Tuhan. Tuhan lagi mencari Anda. Berikutnya, orang yang merasa dirinya benar, bahkan tidak hanya orang berdosa, bahkan orang yang merasa dirinya benar, ya. Orang yang merasa dirinya benar itu loh. Bukankah anak muda seringkali merasa benar tapi menurut pandangannya dia sendiri? Pokoknya rasanya gak pernah salah. Yang aku lakuin kayak benar semua deh. Bahkan teman-teman, kalau ini saya menggambarkan ada Yesus bertemu dengan imam, orang Farisi, ahli Taurat yang waktu itu merasa paling benar, paling suci. Tapi hari ini menurut saya juga banyak anak muda kok yang merasa hidupnya paling benar, yang merasa paling benar, merasa paling suci gitu ya, merasa nggak pernah buat salah. Tahu nggak, sering kali cara Tuhan menyelamatkan orang-orang yang seperti ini, caranya gimana sih? Dengan memberikan sebuah teguran, teman-teman. Teguran itu juga merupakan cara untuk menyelamatkan seorang. Kalau teman-teman ada di tepi jurang, menurut saya tidak cukup hanya sekedar diberikan kata-kata. Seringkali mau nggak mau tangan harus cepat ditarik, ya. Tanganmu harus cepat ditarik walaupun penuh dengan kekuatan, mungkin nanti akan menimbulkan bekas luka, iya. Tapi masalahnya kalau tidak diperlakukan begitu, kamu masuk jurang. Seringkali Tuhan menyelamatkan kita juga dengan memberikan sebuah teguran. Bukankah barang siapa aku kasihan, ia akan kutegur dan kuhajar. Bukan karena dia nggak sayang sama kamu. Kok Tuhan sepertinya kok menegur saya? Kenapa Tuhan sepertinya kok memperingati saya? Bukan karena dia nggak suka sama kamu atau benci sama kamu, bukan. Dia ingin menyelamatkan kamu. Teman-teman pernah nggak putus pacar? Pernah? Putus dari pacar pernah? Saya pernah. Saya bersyukur dengan itu. Waktu putus sih nangis, teman-teman. Bukan istri saya ya. Nah, ini dulu waktu saya masih awal-awal kuliah. Putus pertama sih nangis.
Saya ingat waktu itu kenapa saya putus, baru pacaran 3 bulan, pasti lagi senang-senangnya kan, lagi berbunga-bunga kan hatinya kan. Tiba-tiba orang tua saya ngomong dengan saya. Karena saya punya cici, jadi saya tuh panggil di rumah adik. Dek, boleh nggak aku kasih saran? Apa? Misalnya kamu selesai dengan pacarmu gimana? Saya bilang, kenapa? Kalau kamu terusin, kok aku punya feeling, kamu akan jatuh. Nangis gak? Nangis. Wah, mikir, Tuhan piye ya, baru 3 bulan. Terus akhirnya bagaimana? Saya taat dengan orang tua saya, walaupun gak gampang. Saya dipertanyakan, loh ini putus kenapa? Ya, karena orang tua. Tapi teman-teman, satu hal yang saya tidak pernah sesali. Setelah putus, belum begitu lama, lalu dia pacaran lagi dengan seseorang. Dan tahu nggak teman-teman? Ternyata dia jatuh di situ. Terkadang rasanya nggak gampang. Di awalnya saya nangis, kenapa saya putus? Tapi ketika saya mengerti, bukan saya menyukurinya, oh syukur, enggak. Saya bersyukur. Saya taat dengan orang tua saya. Saya mengikuti peringatan dari orang tua saya. Dan itu menyelamatkan saya. Seringkali Tuhan menyelamatkan kamu dengan caranya yang mungkin tidak kamu harapkan, tapi dia lakukan itu. Kamu gak pengen, tapi ini satunya cara buat kamu selamat. Dan dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia cinta sama kamu. Kemudian seperti apa? Tuhan mencari siapa lagi? Kalau teman-teman pernah mendengar tentang domba dan dirham yang hilang, dia cari. Bahkan ketika satu domba itu ditemukan, dikatakan 99 yang lain ditinggalkan, yang satu domba yang hilang, dia cari sampai ketemu. Dan ketika ketemu, ya, maka itu melambangkan jiwa-jiwa. Maka satu orang bertobat, maka seisi surga, wah, bersuka cita. Mereka yang belum mengenal Kristus, mereka yang di luar yang belum kenal Yesus dan belum bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kirinya, Tuhan lagi cari mereka. Lalu kalau teman-teman pernah mendengar tentang perumpamaan anak yang hilang, pernah mendengar itu? Saya punya gambarnya, perumpamaan anak yang hilang. Teman-teman tahu nggak perbedaan antara domba, dirham yang hilang dengan anak yang hilang? Ada perbedaannya. Pernah perhatikan nggak? Domba dan dirham yang hilang itu dicari. Tapi perumpamaan anak yang hilang bukan dicari, tetapi ditunggu. Bapaknya menunggu setiap hari, ditunggu. Dari kejauhan dia lihat apakah anaknya itu sudah kembali atau belum, ditunggu. Tahu nggak teman bedanya di mana? Domba dan dirham itu melambangkan mereka yang belum kenal Kristus. Mereka nggak ngerti mana kebenaran, mana bukan, mereka nggak tahu. Tapi yang namanya anak punya hubungan dengan bapaknya dan harusnya tahu kapan harus kembali ke rumah bapaknya. Si bungsu habis melakukan begitu banyak dosa, pelanggarannya banyak. Apa yang dilakukan? Setelah dia habis uangnya dan dia cuma makan ampas babi pun susah, baru dia ingat, oh iya, bukankah di rumah bapakku banyak makanan. Nah, terus finally dia kembali. Saya juga punya pesan message buat teman-teman hari ini. Teman-teman, apapun keadaanmu, Tuhan lagi nunggu kamu. Amin. Apapun, bukankah dia berkata, marilah kepadaku, marilah datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat. Disuruh apa? Come. Disuruh datang kan? Artinya apa sih? Dia nunggu kamu. Kamu yang hari ini sedang lelah, kamu yang hari ini sedang letih, engkau yang lagi capek dengan hidupmu, Tuhan lagi nungguin kamu. Tuhan lagi nungguin kamu. Dan kalau di dalam perumpamaan anak yang hilang, ada 2 tokoh. Ada anak bungsu dan juga anak sulung. Lalu persamaannya apa teman-teman? Satu persamaannya, sebetulnya sama-sama terhilang. Kok bisa terhilang? Si sulung
terhilang di dalam rumah. Si bungsu hilangnya kapan? Ketika dia keluar rumah. Yang menurut saya yang paling mengenaskan adalah si sulung. Kenapa? Bukankah dia di dalam? Mungkin teman-teman juga ada sedang di gereja hari ini, di komsel, di persekutuan. Tapi teman-teman terhilang di situ. Tapi nggak sadar. Maka dari itu, founder of the Navigators, namanya Dawson Trotton, pernah berkata, "Don't get yourself too busy in the work of the kingdom, that you don't have time to be with the king." Seringkali kita terlalu sibuk melayani di dalam. Salah nggak melayani? Enggak salah, teman-teman. Melayani pekerjaan Tuhan nggak salah. Tapi kalau sampai teman-teman kehilangan hubungan sama Tuhan, itu keliru besar. Bukankah pondasi utamanya kenapa kita melayani Tuhan adalah karena kita tahu dan sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, kita punya hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu, lalu kita berkata bahwa Tuhan, karena Kau sudah mengasihiku terlebih dahulu, Kau sudah melayani aku terlebih dahulu, maka aku juga mau melayani orang lain. Jangan dibalik. Sebentar lagi kita selesai ya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1. Dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Kan seringkali kan kita nyambung semuanya ya. Padahal itu ada kata komanya loh. Dan menurut saya ular ini cerdik sekali. Teman-teman semuanya, seandainya nih kalimat ini berakhir begini, semua pohon dalam taman tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, tanda seru, udah selesai. Itu statement, itu pernyataan, gak bisa digugat. Tapi ular dengan cerdik, dikasih koma sedikit, terus ada pertanyaan, bukan? Dia mencoba sebenarnya mempertanyakan statement di awal itu. Nangkep ya? Seringkali iblis selalu tampil dalam kebijaksanaan tetapi memutar balikan kebenaran. Contoh, zaman sekarang, kalau pacaran, peluk-pelukan itu hal yang biasa, betulkah? Cium itu hal yang biasa. Oh, nggak ngapa-ngapain kok, cuman pelukan, cuman ciuman. Sebetulnya tahu nggak? Itu sesuatu yang salah karena dilakukan oleh begitu banyak orang. Jadi seakan-akan tuh bener. Sedangkan yang tidak melakukan itu malah kayak jadi manusia langka, jadi kayak unik gitu loh. Kalau perlu masuk museum. Ya. Kenapa? Langka banget. Padahal yang benar itu bagaimana? Yang jaga kudusannya, yang nggak macam-macam itu yang benar. Seringkali iblis akan ngomong, nggak apa-apa, yang lain juga melakukan, nggak apa-apa. Lagi plot twist, lagi ngasih memutar balikan kebenaran, seakan-akan itu benar, tapi keliru. Ya. Kejadian pasal 3 2-5 katakan, lalu saat perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukankah seringkali kamu nggak sadar kamu jadi seperti Tuhan? Kapan itu? Ketika kamu mudah menghakimi yang lain. Bukankah penghakiman milik Tuhan? Bukankah kamu sudah jadi seperti Tuhan? Kamu mengambil perannya Tuhan, terus gampang memberikan penilaian-penilaian. Wah, ini baik, ini buruk. Tapi menurut siapa? Ya kan? Menurut saya, baik itu sifatnya relatif. Menurut siapa? Tapi kalau benar, sudah pasti baik kan? Benar sudah pasti baik, tapi kalau baik itu relatif, menurut pandangannya siapa? Menurut pandangan orang di luar mungkin, kalau pacaran mungkin, kis nggak apa-apa.
juga nggak apa-apa sama pasangan. Ya itu baik menurut mereka. Tapi menurut kebenaran nggak seperti itu. Kejadian pasal 36 ayat yang terakhir ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ada kata melihat di situ. Teman-teman tahu nggak? Seringkali kita menyalahkan iblis, menyalahkan setan. Kenapa saya bisa jatuh dalam dosa? Kenapa saya bisa terhilang? Teman-teman, Yakobus pasal 1 ayat 13-15 berkata bagus. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak pernah dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Teman-teman, kalau kamu terlalu mengingini sesuatu, terlalu mengingini, ujungnya pasti nggak baik. Terlalu ingin marah, jadinya apa? Kecewa, lalu pahit. Terlalu sedih, jadinya apa? Depresi. Kalau kamu terlalu menginginkan ya sesuatu, maka sebetulnya kamu sudah hidupmu sudah didrive sama perasaan-perasaanmu. Dan disitulah kamu nggak bisa kontrol. Dan disitulah kamu akan jatuh. Ketika keinginanmu itu kamu lakukan, kamu buahi, jadilah dosa. Terus dikatakan baik untuk dimakan. Ingat ya, sifatnya baik itu sifatnya relatif dan belum tentu benar. Tetapi benar sudah pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Terus selalu dikatakan dan sedap kelihatannya. Dosa itu pasti rasanya nikmat. Nggak ada dosa nggak nikmat. Dosa itu nikmat, enak. Kalau nggak enak, orang nggak mau melakukan, betul nggak sih? Yang susah itu kan menyangkal daging, betul nggak sih? Itu yang susah kan? Tapi dosa itu sesuatu yang enak dan itu ditawarkan dan banyak orang mau. Banyak orang mau dan banyak orang jatuh di situ. Lalu dikatakan lagi pula bahwa itu menarik hati karena memberi pengertian. Ketika dia lihat, wah kayaknya buah ini enak ya, sedap sepertinya, baik sepertinya. Mulai ada kompromi. Ingat, dosa selalu dimulai ketika manusia itu melakukan kompromi. Kalau nggak ada kompromi, ya nggak akan jatuh. Seringkali apa laki-laki sama perempuan, nggak apa-apa, naik, pegangan tangan, pelukan, ciuman dan yang lain, akhirnya apa? Jatuh. Ya, dimulai dari apa? Kompromi. Coba kalau di awal nggak ada kompromi, ya nggak akan jatuh teman-teman. Dosa bentuknya selalu nikmat dan enak untuk saat, tetapi mendatangkan konsekuensi dan hukuman pada akhirnya. Dosa itu mendatangkan hukuman, tapi Yesus datang untuk berikan kehidupan. Amin. Yohanes 3:16. Kalau kita bicara soal Natal, gak bisa lepas dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang berikan putranya yang tunggal. Karena barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, kalau hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan, engkau lagi lelah, engkau lagi letih, engkau lagi lesu, Bapakmu di surga lagi nungguin kamu. Sekotor apapun kamu, tidak layaknya kamu, Dia nunggu kamu.